sepihak. Tapi menurut pengalaman saya, ya begini keadaannya kan gitu. Artinya jangan sampai menjaga mutualisme lah. Perusahaan juga citranya baik, kami pun AP2I baik, jangan ada kesinggungan gitu kan. Nah itu tolong sekali lagi sama mas-mas, kalau ada pun itu tolong informasikan ke saya atau ke Pak Kapur ya. Ya mungkin itulah, terima kasih mas ya. Alhamdulillah, nanti salam sama keluarga. Makanya masih ya nggak ada kejelekan lah, makanya masih kita nanti minta foto bersama dulu ya di ruangan saya. Saya mau laporan ke agensi. ABK-nya sudah pulang, sudah terima diri. Boleh Pak Kapur. Dan juga ke kapal Koyati. Itu kan tidak ada jadwal di Kuli Panggul dulu. Nah, kenapa kadang terjadi teman-teman itu seperti itu? Satu hal lagi, menurut saya, konsep daripada perusahaannya. Kalau perusahaannya ibaratnya maaf nih, gitu, dimeskan terus-terusan dalam artian atau dikasih makan dan lain sebagainya. Seolah maaf ayam broiler. Tidak ada latihan atau tidak dibebaskan Anda untuk menunggu di rumah sambil bekerja. Artinya apa? Bayangkan kayak ayam broiler 23 hari, 24, 25, 32 hari itu bisa langsung disembelih. Karena apa yang dikerjakan di mes makan, tidur, makan, tidur. Ini beda konsepnya. Kalian harus disiapkan untuk bekerja di sana sebagai pelaut, suatu hal yang baru. Seharusnya di rumah kalian bekerja juga supaya terbiasa. Kemudian sambil lihat informasi, entah di YouTube atau apa kan di YouTube, cara kerja kapal troll Cina, oh begini ya saya kerja saya. Minimal sampai ada gambaran, karena sampai orang baru. Biasanya contoh, bisa kerja di balai desa, jadi lurah, kan cuma tanda tangan tulis sama ngatur kan. Di sini kan tidak. Saya juga tidak menyimpulkan semua sih, mungkin ya beberapa itu mah kepribadinya lah mungkin. Istilahnya nggak ada semua, memang tidak semua kapal itu seperti itulah. Dan mungkin ya memang ada beberapa mungkin mandor atau istilahnya tapunya mungkin yang main tangan mungkin ada. Cuman kebetulan di kapal kita enggak seperti itu, gitu aja Pak. Selama ini saya belum dapat laporan sih dari teman yang pulang itu mandor main tangan dan lain sebagainya. Bahkan saya pribadi itu memecahkan sebuah permasalahan yang selama ini menjadi dilema. Bahkan Katanya orang Cina itu nggak kasbon, orang Cina itu makanan gratis, jangan salah. Setelah saya survei langsung ke pelabuhan di Josan, ternyata orang Cina itu bonya sekalian. Mau berangkat itu dia tulis dulu, saya kasbon aqua sekian, coklat sekian, makanan ringan sekian, ini sekian. Kemudian datang suplai, dipegang oleh dia di kamar masing-masing. Di saat orang Indonesia datang, orang Indonesia kan tanya, ini bon atau tidak, bahasa kitanya ya? Enggak, kalau saya nggak bon. Padahal dia itu kasbon banget. Benar. Dan tidak boleh kasbon lagi di laut, karena sudah kasbon itu. Benar Pak. Benar kan? Benar. Soalnya kebetulan kami itu ya yang di kapal 578 itu sama ABK Cina dekat, saling berbagi makanan. Iya, bahkan mereka sering ke kamar kalau ada apa-apa curhat. Berbagi, kita bikin kue bareng di kamar. Ya, terkadang ABK kan ada yang komplain, Pak. Orang Cina itu nggak banyak Pak, nggak kasbon. Benar saya. Bukan seperti itu, dia sudah kasbon duluan. Benar itu benar emang. Dan saya kami tahu. ke lapangannya Iya. Mas di pelabuhan itu. Saya tahu. Dan mohon maaf, memang gaji berbeda. Apa sebab orang Cina lebih tinggi gajinya? Dia ibaratnya dari Majalengka ke Cirebon cukup pakai beca. Kalau kita ke Cina harus pakai pesawat. Pertanyaannya pesawat aja tuh bolak-balik kan, sama dengan selesai kontraknya satu kali. Ya kemungkinan upah standar kamu itu diinkludkan untuk masalah pembiayaan proses kamu di sana. Karena sistem orang Cina bukan bulanan gajinya, per 1 tahun dikontrak, per 2 tahun dikontrak. Kenapa saya bisa jawab begitu? Saya meneliti juga di sana. Saya bawa penerjemah, saya dekati orang Cina, kan dibawa makan. Kalau dibawa makan kan muntah semua kan, omongan-omongan itu kan. Oh begini rahasianya, pantes. Nah harapan saya, pemerintah pun dengan hubungan bilateral antara Cina dengan Indonesia, ya bisa menaikkan taraf gaji atau upah daripada kalian. Pemerintah dengan pemerintah. Bukan kita tidak punya wewenang. Karena sudah ada keteng di sana segini yang MOU gajinya. Dan ternyata sama setiap perusahaan. Benar, kalau masalah mereka kasbon, saya tahu ya. Benar itu benar. Dia punya catatannya tuh si Heli ya.
Heli, si Sambo, ada catatan-catatannya saya ini Ya. sekian dolar. Mohon maaf, Ini- masalah ini- kinerja kalau saya pelajari masih hebat orang Indonesia. Oh, jelas. Orang Indonesia kalau berangkat penyakit saja tidak boleh ikut. Paru-paru, hebat. Tapi kalau orang-orang Cina saya masih belum yakin. Ada yang tua, ada yang berjalan bawa 20 kilo saja sambil batuk-batuk kan. Iya, karena saya supir lapangan mas, dan saya pun mantan pelaut. Emang betul. Dulu saya itu bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sebenarnya sebab panas juga orang Cina gajinya lebih tinggi, saya kerjanya lebih bagus. Menurut saya kan, sampai disayang sama kapten, kenapa gajinya katanya rendah dan lain sebagainya. Setelah saya pelajari, oh iya, ada lagi unsur adu domba. Mereka berharap kapal itu tidak ada orang asing khusus Cina kan. Nah, Jadi apa? Dia adu domba. Kalau saya itu bajunya utuh, kalau saya begini. nah, Memang benar begitu. Benar. Berarti fix. Pengamatan saya sekian puluh tahun terjawab hari ini. benar. Memang benar. Ya kebetulannya dua orang Cina itu deket banget sama kita bertiga tuh sama orang Indonesia, paling deket sama orang Indonesia tuh. Kalau ada apa-apa, misalkan ada bentrok antar Cinanya curhat, coba kita pakai translator HP gitu kan curhat. Dan pelayanan ibaratnya antar ABK Cina dengan Indonesia itu bagaimana sih? Harmonis atau tidak? Pelayanan apa? Maksudnya ngobrol-ngobrol kamu kayak tadi kan curhat-curhat, berarti menurut saya kan harmonisnya. Iya, kalau kebetulannya itu kalau kita tuh harmonis gitu kebetulan. Jadi ada beberapa sih Pak. Ya ada lah. Ya maaf ya, manusia kan tidak lahir Ya, dari satu lahir kan. ya, cuman kata saya juga yang dua orang itu memang dekat Care lah. cukup banget. Dan Bahkan kemarin juga pas waktu pemberontakan juga ada pembajakan juga sampai nangis di kamar kita orang Cina itu. Kalian selamat, kalian nggak bakal apa-apa. Paling kami semua yang akan dibunuh sama mereka. Tapi memang ada yang dibunuh nggak? Tidak. Ada. Cuman diancam aja. Ya, ya, dan tadi kan ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ternyata kayak seolah dugaan kita kan ada kong kali kong kan. Pertanyaannya saya tadi, kalau benar pembajak dengan ibaratnya penjaga di kapal tidak sinkron, Ya. tidak ada kong kali kong, baru tangan doang saja sudah iya kan, daripada kita yang mati dia yang mati. Prinsip kita kan begitu. Terus ada sedikit cerita juga, bahkan dari salah satu ya yang jaga kita itu kakaknya juga posisinya sedang ditahan di Amerika. Membajak juga. Membaca. Ya, kakaknya yang kong kali kong itu. Yang kong kali kong itu. Keceplosan itu dari yang salah satunya dia dari si Ahmad ya. Berarti ada keceplosan begitu. Ya, kakaknya itu di Amerika. Ditahan di Amerika. Salah satu kelebihan pelaut Indonesia adalah bisa berkomunikasi dengan berbagai bahasa. Isyarat. Meskipun nggak ngerti bahasanya, tapi dengan menggunakan isyarat tidak akan mungkin salah jika isyaratnya adalah hai, makan, kan kayak gitu kan. Ya itu yang kami alami dulu juga begitu. Makanya kenapa di saat pendaftaran Anda saya wajibkan untuk belajar bahasa Mandarin di rumah. Ingat omongan saya? Saya menyesal jika teman-teman itu gak belajar. Kasihan di kapalnya suruh ambil piring, dapatnya pacul. Kan bisa saja terjadi kan? Dialami seperti itu. Contoh sama contek. Itu lamban sama gunting tuh. Sama kan? Tuh, agak sama kan? Contek. Saya sih berharap teman-teman sebelum berangkat itu sedikit menguasai lah. Di kepala juga sudah ada berapa kalimat bahasa, di tulisan juga ada berapa lembar. Nah, kita jalankan satu persatu kan, disambung, digabung tiap hari. Kalau kebetulan kalau di kapal kita menurut saya ini Iya. profesional kerja sih. Misalkan kapten ataupun tabunya memang itu cuman ya sebagai profesional kerja saat kerja doang. Kalau lagi landai lagi ini masih bisa bercanda profesional kerja kalau menurut saya. Oke. Terakhir saya minta testimoni dari Anda. Bagaimana sih PT Duga Samudra Bahari ini melayani Anda, mempekerjakan kita bekerja sama, Anda join di sini itu. Saya minta ungkapan-ungkapan dari hati Anda sendiri tanpa saya memberikan doktrin ya, tanpa kong kali kong. Silakan. Gak ada kata-kata lagi ya soalnya gimana ya mungkin Menurut saya pribadi, Iya. PT Duta baik. udah Pelayanan respon ya. respon. Setelah saya ngobrol gini, saya tahu bahwa Pak Musa mau sini.
saya merasa bangga gitu. Saya jadi ABK kita. Amin, amin. Terima kasih atas Enggak, support saya. makanya bukan apa ya, bukan istilahnya mesti tetap lah di sini gitu kan. Kayaknya pengen kalau bisa mah pengen dari lagi join lagi. Iya, saya mau menjadi lagi Tidak Pak. jangan ke sama. Tinggal kontak saja, kita nyari nanti yang ke Peru atau yang ke apa lah ya, ke Jepang, dari musim-musim ke depan itu kan ada Riwan dulu kan. Riwan itu lebih bagus tuh. Kemarin pas kita kan pulang lewat kolektif ya, jajak kerja sama orang kolektifnya tuh. Kolektif. Nah, mau kerja gak? Nah, ini oke, di pay, oke lah. Ini apa istilahnya itu kita kerja nyari kerjaan di luar dari Iya, waktu itu kan iya. sampingan Iya, aja. sampingan. Bisa begitu. Iya, di kolektif. Waktu yang Lagi kurang. kerja. Sambil ngecek Saya- kapal kolektif. Mendesak agensi cepat pulangkan, saya kira cepat pulangkan karena barangkali ABK saya ada traumatik atau apa. Iya. Kemudian masalah reaksi. Oke. Jadi kalau mungkin Pak, kalau misalkan di posisi kemarin di kapal, jelas kita panik bingungnya itu udah bisa komunikasi gitu kan, karena keterbatasan internet itu kan. Iya. Terus yang paling mungkin karena posisinya mungkin apa ya, situasi dan kondisi posisi di sana, ada informasi nih Pak ya, harus ada bukti, sedangkan kita kan HP disita semua. Dari mana kita bisa Tapi ngambil saya bukti? mendapatkan bukti Betul. bahwasanya Anda pada waktu itu di di Jejer itu saya dapat bukti pengirimannya. Kemudian pesan suara di antara Anda ada lagi. Terus satu lagi video waktu ada di dalam ruangan sendiri ya. Ada. Bertiga ya. Bertiga pun ada. Saya simpan semua. Dan itu saya berikan ke Departemen Perhubungan Laut. Karena kami juga punya tanggung jawab terhadap Anda. Dan AP2I juga ibaratnya memberikan yang terbaik terhadap kami. Jadi ya saya berharap Anda pun ya silakan, mumpung ada orangnya. Apa sih ucapan kalian terhadap serikat kalian sendiri? Silakan. Terima kasih, membantu sekali Pak. Membantu sekali. Iya. Membantu. Jadi yang nggak ada bisa diungkapin aja. Udah terima kasih banyak. Pokoknya udahlah lanjut Pak di sini Pak, saya Siap. udah istilahnya kalau kata Rasulullah mah pundung berenang lah. Mau ngambil berkas, cabut minta PT enggak, justru malah mau minta balik lagi, minta kerja lagi gitu. Untuk civil off gratis, nggak usah bayar. Ya artinya gini Mas Arab, dengan saya mewakili dari organisasi saya kan memang sekali lagi mohon maaf, kita ini kan memang keterbatasan satu yaitu yang Mas bilang internet. Karena apa yang kita lakukan itu kan memang gerakannya harus terukur kan. Iya. Karena ini menyangkut nyawa anggota. Memang ada beberapa APK yang bukan anggota kami kan gitu. Tapi kami fokus kepada yang anggota. Memang kami sudah melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah, dengan aktivis di internasional juga melakukan itu. Cuma gerakan kami itu tidak mau terexpose, tidak mau terlihat. Karena apa? Ini menyangkut nyawa orang. Iya. Karena pembajak itu kan antara otak dengan dengkul kan kurang lebih dia. Iya. Karena orientasinya uang kan. gitu. Uang yang penting uang. Nah, salah dikit kita ngelangkah kebuka, nah, celakalah kawan-kawan di sana kan gitu. Nah, artinya kami juga menjalankan fungsi kami semaksimal mungkin, diplomasi dengan baik. Ada percakapan dengan kami di internasional dengan aktivis sesama aktivis. Memang ada, makanya saya kenapa ini jadi temuan. Karena dari tahun 2016 saya sebagai aktivis pelaut. Kalau di pelaut itu saya udah CAPT, udah master merit. Tapi saya niaga, gitu. Saya jadi aktivis itu dari tahun 2016. Nah, saya baru mendapatkan nih kasus yang dibajak. Kalau penahanan ABK di Cina dengan Taiwan itu saya sering. Misalkan dia bendera kapalnya Taiwan masuk ke Cina itu ditangkap, saya pernah. Tapi itu lebih enak karena diplomasinya karena sesama negara dan pemerintah. Nah ini kan saya baru dapat nih case yang memang dibajak gitu, dan itu memang anggota saya. Nah ini kan menjadi temuan saya, menjadi analisis kalau apa ya? Ini mohon maaf ya kalau kita secara intelektual itu menjadi temuan, jadi kajian. Ternyata kan indikasi oh memang ada seperti itu gitu kan. Kecurigaan kita memang bajak laut naik itu, oh metode ini seperti itu. Nah ini jadi temuan, nanti kita akan rapatkan.
di kapal-kapal yang kayak masih disebutkan itu kan ya, kayak di kapal apa dong ya. Iya, iya. Nah, itu kan menjadi temuan tuh. Nanti ke depan kami juga akan berbasis edukasi kalau yang ditempatkan di kapal ini hati-hati. Artinya kalau memang bisa bekerja sama itu, jaga itu jangan semua kondisinya dalam keadaan di kamar kan gitu. Setidaknya kita di kapal itu ada basic pertahanan dulu lah. Oh ini ada yang mau naik, ABK kan tahu kan gitu. Nah ini kan menjadi temuan saya nih, ternyata kondisinya ABK di kamar semua kan gitu. Ada lagi nih mungkin untuk keselamatan rekan-rekan semua, adiknya dia juga ada masih jaga di situ. Masih jaga di situ. Masih dijaga lah sebagai penjaga. Artinya yang setelah Anda turun masih ada penjagaan juga di situ. Yang Di kapal berapa ya? Beda kapal apa? Adiknya dia jaga di situ. masih jaga di situ. Ya tidak kan nanti ini masukan ya, artinya masukan gitu. Jadi kalau dimanapun penempatan mitra kami dengan agensi ini, penempatannya di Somalia, itu kan menjadi nilai briefing kami. Bro, nanti kalau di kapal ini tolong lebih penjagaan itu lebih internal, kawan-kawan itu lebih kuat lah. Kan ini menjadi temuan ya. Kalau nggak begini kan saya nggak tahu nih, menjadi evaluasi saya kan gitu. Artinya di kapal itu kalau dalam kondisi apapun di daerah ini harus agak lebih sedikit siaga. Baik itu kedekatan dengan penjaga yang yang diwajibkan untuk penjaga kapal, kita jangan terbuka. Artinya komunikasi itu jangan hal-hal yang remeh-temeh aja loh, jangan sampai terlalu dekat juga jangan, terlalu jauh juga jangan. Jadi ada base jaga jarak lah. Karena kan indikasi ini ada kecurigaan nih kan gitu. Kecurigaan si penjaganya itu kan gitu. Artinya ini menjadi temuan evaluasi kami nanti di internal. Oh ternyata kalau briefing nanti di kapal ini, penempatan di sini negara ini, kita udah ada info lah. Jadi si ABK itu nggak kaget dengan kondisi itu. Ya. Nanti aku minta nomor teleponnya mas. Ada nggak? Nomor telepon saya? Iya boleh. Boleh. Di sini. Kita juga jadi kayak podcast. Oh iya, ini saya tertarik sebenarnya. Tertarik untuk apa ya, bahan kami mengkaji kembali bagaimana sih perusahaan ke depannya kalau ibaratnya harus begini harus begitu. Dan ini kan masukan dari Anda. Siapa? Saya kasih nama ya. Karena saya juga dulu, saya bikin bendel dulu, kajian saya dulu zaman di Jakarta. Oh ini perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah ini kok banyak kasus gitu dulu. Itu kajian saya dulu mas. Oh saya kaji sama ketum dulu. Ya, takutnya terulang lagi karena indikasi adiknya masih ada di situ. Takutnya si ada lagi. Terus sama ini Pak, apa? Ya. Jadi kalau disebutnya kan penjaga, harusnya kan Menjaga. melakukan tugasnya. Iya. Penjagaan. Iya, itu tidak Pak. Berarti Jadi kalau malam itu dia tidur. ya bukan penjaga dong berarti. Iya. Harusnya kan gitu Usia ya. minimal apa ya? Oh. Usia penjaga itu minimal yang masih muda bekerja. Sama Pak Rusadi masih muda. Jalan aja udah pasti pegang. Tangga Ya, sudah. enggak. Itu dia kan. Jadi udah Udah pada tua Pak. Makanya mikir penjaga orang usia segitu ini gimana ngelawannya? Ya ini kan juga temuan kan, jadi temuan. Ya nanti ke depan juga kami AP2I akan melakukan upaya komunikasi dengan agen. Ya kalau cari penjaga yang setidaknya itu berkompeten, maksudnya tahu tupoksi dia menjaga ya jaga. Kalau dulu saya di kapal niaga ya, itu kalau masuk perusahaan Swiss kan, ke atas tuh, dari Mesir kan masuk Somalia tuh. Iya. Itu kalau jam jaga dari masuk tank Somalia itu ABK harus rocker dia. Maksudnya gini, misalkan kamu Coast Guard, nah Coast Guard itu harus mendampingi ABK. Kalau dia diserang, yang isi peluru itu ABK ngebantu dia. Gitu. Nah itu ada briefing biasanya. Naik. Saya nggak tahu di sana itu Somalia, mohon maaf ya, penjaga itu memang aparat negara Somalia. Makanya saya sering ngobrol nih di kamar tuh. Ini mah bukan penjaga. Sipil dipersenjatai. Iya itu.
kayak kalau di kita kayak semacam mas ini tender Iya. kayaknya nih. Makanya kalau saya dulu Yang kalah tender boleh ngebaca kayak gitu. masuk Swiss itu Coast Guard dari Inggris itu naik, dia berseragam bawa senjata. Nah sebelum dia naik dia kasih tahu di perbatasan ini masuk, dia bisa jaga sama chip tuh. Dia tanya, Cip masuk di area ini jam berapa, tanggal berapa, sekian. Ketahuan tuh, dari situ harus waspada. Benar. Kru itu minta satu orang yang memang dia jaga laut, dia memang jaga sama ini. Jadi kalau di saat serangan bajak laut dia ditembak, dia udah siap masukin peluru. Benar. Ada latihannya lah. Iya, kami juga kadang nih kami kalau ngobrol gitu ya berdua. Harusnya tuh kalau dia berjaga dia tahu mana titik-titik area yang Iya. tidak aman. Yang Kasih nggak tahu aman, kapten. kasih tahu kapten, jangan lewat situ. Nah itu sering ngobrol tuh. Tapi kok kenapa dia? Pas udah kejadian, baru dia bilang, no good, no friend, no friend. Yang friend yang mana gitu kan, yang berteman sama kelompok dia gitu. Ya karena yang saya komunikasi dengan chat aktivis di sana, memang di Somalia itu paksi-paksi ya. Yang kebetulan kemarin tuh kalau bisa lihat Iya. paksi ya. Nah, jadi ada berapa paksi. Kalau paksi itu kayak apa, gerombolan. Iya, Ya, beda gerombolan, beda ketua, Betul. beda kekuasaan gitu, dibagi-bagi gitu. Kalau kemarin itu makanya yang alhamdulillah kita diskusi dengan aktivis di sana, yang kawan-kawan dibajak itu memang yang bukan apa ya, kalau dibilang nggak terlalu agresif. Arogan. Iya, nggak terlalu agresif. Iya. Mungkin kalau dibentak-bentak wajar lah. Iya. Ada satu paksi apa namanya saya lupa, itu pecahan dari Abu Sayyaf, itu yang memang frontal, yang memang gerakannya itu waduh Makanya dia serius beneran. benar Iya. itu. Nah yang mungkin di tahun berapa ya, saya pernah analisis di tahun mungkin 2006 ke bawah, ada di YouTube ada tuh, dia pernah berpendapat ketangkap sama bajak laut itu kan sampai mati, di kerangkeng anjing dia, malah sesama muslim, makan dan minum air hujan. Di Somalia itu paksinya saya lupa namanya, ada chatnya tuh. Nah itu memang paksi yang memang terlalu apa, kalau di Indonesia itu namanya apa ya, radikal. Ya, dia mau muslim mau nasrani, nggak dibayar langsung dipotong sama dia. Nah makanya saya dapat kawan-kawan komunikasi, alhamdulillah paksinya kawan-kawan itu memang bukan paksi yang radikal. Itu alhamdulillahnya. Memang si banyak juga bilang ada yang lebih kejam dari dia. Iya betul. Coba itu kalau apa ya telat ataupun dari tebus, kalian akan dijual Iya. itu kapal sama krunya mau dijual sama kelompok lain lah yang udah siap dengan harga 5 juta. Yang ditandangnya itu ya. Dengan udah siap dengan harga 5 juta. Pikir kalau kita jadi dijual, kita jadi budak mereka, kerja terus kita gitu pikirnya. Kalau menurut saya sih begini, dengan dijualnya ada seandainya terjadi penjualan, maka kelompok yang menjadi pemilik daripada kalian itu akan memberikan nilai yang lebih untuk ditebus. Iya. Kayak gitu aja, calon mencalon lah. Iya, kasarnya. betul. Anda sih belum tentu diapa-apakan, karena apa? Jika Anda diapa-apain, si penebus juga nggak mau. Nggak Iya. mau, speknya nggak komplit misalnya Iya, kayak iya, gitu. iya. Sebenarnya itu ancaman saja. Tapi ya alhamdulillah dari pihak kami, pihak serikat juga di sana dalam satu hari sudah bisa di. Nah, sebelumnya kan kita juga dorong dulu kan, dorong. Cuman gerakan kami itu gerakan sini. Jika kami membuka diri, menampilkan kami berusaha untuk kayak gini kayak gitu, takut kami tercium oleh pihak lawan yang membaca. Karena apa, menyangkut nyawa manusia kan. Jadi gerakan kita gerakan ya bawah tanah lah, bener-bener silent. Yang paling ngeri itu waktu nembakin itu tuh kapal perang Spanyol ya. Mungkin kemungkinan lagi patroli, kemungkinan tuh kapal perang Spanyol tuh ada lewat. Kan biasanya tuh gak dipasang bendera tuh, bendera situ tuh gak dipasang. Pas lagi baca, ada di pinggiran perairan itu ada bendera Cinanya, mungkin mau nyamperin, kemungkinan semakin dekat ditembakin. Sampai naik helikopter ya, sampai naik tuh heli itu. Yang cuman ya Jadi yang dari mana itu? dari kapal perang. Kapal perang ya? Ya alhamdulillah nggak balasnya, emang kalau balasnya mah udah hancur kayaknya tuh. Jadi kami itu udah diancam, itu ada serangan. Jangan keluar, Ada kata serangan kita diburu semua. semua di dalam. Mereka sudah lagi nembakin kapal perang. Saya baru lihat
saat kawan-kawan dibajak itu orang Indonesia ada berapa orang? Tiga. Cuma tiga. Tiga satu kapal itu orang Indonesia 3, Myanmar 5 ya. Iya. Tapi saya di foto kayak ada banyak gitu. Itu Banyak sama Pak. Tiga apa sama Indonesia mukanya sama Pak? Sama mukanya. Iya, kayak orang-orang Indo. Kami beli dua. Kalau menikah pun ini 7.500.000, Ya. 7.500.000 ditambah ini hasilnya 4.800.000. Ini bukti kasbonan profil. Di bawah kanan. Nanti APK bisa lihat biar tahu semua. Kalau Mas Bawa Kursnya kita Udah standarnya udah sesuai sama. tidak sudah dijelaskan kursnya sesuai dengan harga Pak. sudah tuh. Ada ya ini Sama, yang harusnya. sama. Itu sudah dicek dengan bank sama harga. Apa kan? Makasih Pak. Intinya saya tidak pernah menjelekkan PT lain, tapi saya cuma menceritakan perusahaan kita ini dulu. Iya. Ya. Jadi mohon maaf, jangan pernah ngomong dibanding-bandingkan. Jangan barangkali ada kekurangan, ada juga kelebihan. Itu tadi juga saya bicara ngobrol sama Pak Azam juga. Sebenarnya masih betah kerja tuh, masih betah. Istirahat dulu. Iya, cuman karena situasinya karena insiden jadi ya nggak bikin tenang gitu ya. Ditenangkan dulu. Ya. Alhamdulillah keluarga kalian tetap sejahtera walaupun kalian dalam keadaan di laut ya. Dan silakan Pak Seko juga menjelaskan PB-nya. Kita akan terima kasih ini dengan Mas Muhammad Saifuddin ya. Asli dari Lebak, Banten. Iya. Kelahiran 7 Desember 1990 ya. Iya. pakai fantasi ada. Wawan Hermawan ya. Heriawan. Wawan Hermawan ya. Majalengka ya, benar ya. Heriawan iya, bukan Hermawan Pak. Maaf. Kalau bisa ralat dulu. Dirawat dulu aja. Bahkan Heriawan. Oh iya, oke iya. Kita sudah Iya. bersama. Iya. Tidak apa-apa. Sudah melihat ikan itu agak kurang jelas. Bukan tadi ikan. Iya takutnya tuh kan salah nama gitu. Iya. Kalau saya pakai taruh dulu nah, biar enak. Benar-benar. Karena ini memiliki kekuatan. Oh. Masih baru dapat apa? KTP-nya sekarang. Baru sekarang kita persiapan sebenarnya sudah dari mulai kemarin sore, cuma waktunya dekat. Pada waktu kamu telepon itu kan sudah sore. Ada informasi APK butuh apa seperti kirim sekarang. Cari dia bakal meninggal apa kirim segera. Kirim juga kan jam 5 itu hampir jam 5. Setelah itu malam kamu dijemput itu. Iya. Itu saya yang nyuruh perempuan itu. Iya, cuma kan saya kaget kan. Pak, kok ini minta bos lagi? Jelas Ini ada APK-nya. Heriawan ya. M-nya aku dari Wawan. Heria, iya. Erli A-nya sebenarnya. Sambil dulu kasih silakan. Jadi saya mau APK ini silakan. APK itu sudah saya bekali untuk ongkos. Sudah saya kasih pinjaman untuk ongkosnya daripada nanti di sana lapor, daripada sampai nanti pulang mikirin ini dari mana uangnya. Nah, saya sudah punya istilah inisiatif semua. Dan dijemput juga. Iya. Iya. Perempuan itu namanya Eli. Agak sering kalau ngomong kan. Jadi maaf, kami tidak akan tinggal diam untuk menunggu siapa. Ya, terima kasih Tuan. Dan masnya bisa nanti suatu saat ketemu ngobrol. Bagaimana sih tentang duta apa? Silakan ceritakan apa saja. Bagaimana pelajaran kami dari mulai awal kita ketemu dulu sampai dengan pemberangkatan, sampai dengan pengiriman gaji, sampai dengan pelajaran kita dalam keadaan Anda suka ataupun duka. Paling mungkin sedikit dari keluhan dari saya pribadi, mungkin juga sama rekan-rekan. Kemarin kan saya lihat dari rekan-rekan Myanmar ya Pak ya, yang kita kemarin pulang bareng sama teman-teman Myanmar yang finish 2 tahun. Kita dapat rating stempel Pak. Iya itu. Mereka juga Rating stempel itu di buku pelaut. iya. Saya jelaskan. Di buku pelaut rata-rata hampir Cina hanya memberikan stempel doang, tidak ada penjelasan. Yang sebenarnya Anda adalah di buku pelaut sudah dibekali dengan kami dengan sijil off. Nanti setelah ini sambil bisa minta sijil off, langsung disabadakan di sijil off. Artinya kalau Anda next time untuk berangkat ke kapal kargo, kapal
misalnya tertinggi, Anda bisa tunjukkan ini pengalaman saya. Yang dipakai itu sijil itu sahabat dari Indonesia yang mengesahkan, dan itu online di semua antero. Makanya kemarin juga rekan-rekan Myanmar itu kecewanya di situ. Jangan kecewa karena Tidak itu rating, tidak berfungsi. Tidak berfungsinya apa? Bayangkan, stempel ditaruh, stempel saya di buku pelaut tidak ada penjelasan. Iya. Nggak ada tulisan apa-apa. Kalau Anda sebagai orang atau melihat itu apa? Cuma stempel saja, mengetahui bahwasanya Anda pernah bekerja di kapal itu, pernah berada di kapal itu, tapi tidak ada tulisannya. Orang ini berwatak baik atau tidak, jabatannya dia apa, tidak ada. Tapi dari sijil kita sangat komplit, bisa dibuka di buku. Jabatan Anda adalah deckhand, naik dari ini, jabatannya ini, stempel tanda tangan atas nama negara. Yang sedih itu jika Anda tidak disijil, Anda tidak diketahui oleh perusahaan pelayaran. Mana buktinya? Kamu pernah berangkat di kapal apa? Halo Pak, kapal buktinya mana? Sama halnya, saya sekolah loh, SMP. Hanya jasa. Ijazahnya, Pak. Nah, itu Pak Wakil, ya, nonton di itu di foto apa di print, hanya halaman depannya aja. Sambil merokok kan, Berapa kok bebas santai gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil itu memang apa adanya. Jadi kawan-kawan itu pas dapat info kena dibajak itu langsung kita responsif. Nah memang gerakan kita kan harus apa ya, terarah dan terukur. Kita nggak mau juga masuk di terlalu frontal karena menakutkan orang kawan di sana. Kita terlalu frontal juga mengancam kan ya. Makanya kemarin kita juga ada korek. Jadi kita juga kemarin email ke kawan-kawan NGO internasional dan kita juga minta bantuan aktivis di Somalia. Ada chattingnya, ada juga ke sana. Nah ternyata rupanya yang kawan ini di luar dari konteks kawan ya, yang konteks itu. Nah rupanya pembajak Somalia yang ada di sana itu berpaksi-paksi, itu nggak paksi-paksi. Jadi setiap itu ada geng-gengnya dia. Iya benar. Bergeng-geng dia. Benar. Nah kemarin alhamdulillahnya itu kita minta bantuan kalau disampaikan ke paksinya. Kebetulan paksi yang kawan-kawan ditangkap itu alhamdulillah Muslim. Gitu. Jadi makanya dia lebih care lah dengan sesama Muslim. Saya bilang ini orangnya rata-rata orang Indonesia kan kita negara Muslim. Tolong lebih care lah karena kan kita sesama Muslim ini kan bersaudara ya. Nah itu direspon Mas. Nah posisi kemarin kawan-kawan bagaimana tuh? Awalnya. Ya maksudnya pas keadaan di sana itu kondisi secara psikologisnya itu bagaimana di sana? Apakah dipukulin kan enggak? Dipukulin tidak, paling cuma kita suruh masak, bikin kopi. Kebetulan dong kalau bikin kopi jadi bikin kopinya dua, bukan satu buat dia saja. Kan kayak gitu triknya. Saya percaya begini, pembajak itu Muslim. Cuma pada waktu kali pertama mungkin belum tahu ya dengan Anda Muslim dan tidak. Bisa secara rata. Betul. Kemudian ternyata ada istilah pengenalan. Benar kamu Muslim, baca syahadat dan lain sebagainya. Baru dia percaya, karena non Muslim nggak bisa sepasif itu. Iya benar Pak. Nah kita dari kecil sudah diulang-ulang kan, sering ngaji, sering apa. Karena kan kita ini kan antara ya kita se-Asia ya, kayak Filipina, Thailand, terus Myanmar itu kan muka kita nih kurang lebih hampir sama-sama lah, tipis-tipis saja kan. Iya. Kemarin juga ketemu sama orang Filipina di kapal kayak ya. Nangis-nangis, kayak rindu muka-muka Asia gitu. Takutan kan. Ya jadi sekali lagi ada beberapa penandatanganan, itu artinya disepakati kalau hal yang diterima ini Mas Muhammad dan Wawan ya. Mas Syaifudin itu saat ini totalnya itu adalah 11.800.000. Nah kalau dipecah itu adalah Mas Syaifudin totalnya adalah 5.900.000 betul nggak ya? Mas Wawan sama 5.900.000.
5.900.000. Jadi terhitungnya itu gaji bulan Januari 2024. 2025. Hah? Januari 2025. 25 atau 24 Pak? Kan bulan ini. Enggak, maksudnya upahnya. Upahnya Januari 2025 yang belum dibayar adalah Januari dan Februari 12 hari. Berapa lagi? Angka tulisan. Nah, Kan kita membayar sisanya itu. ya, yang dibayar itu adalah Februari 2025 12 hari. Jadi nilai totalnya itu yang diterima oleh kawan-kawan adalah 5.900.000. Ya. Dan itu mungkin dengan nilai kurs berapa tadi? Berapa kursnya nih kan? 16.000. Ya. Selamat ya. Jadi yang diterima adalah kurs 16.000. Kalau memang sepakat Jangan berlian lain. bisa ditandatangani. Sepakat ya? Kalau sepakat monggo. Sudah yakin sampai diterima dulu uangnya baru tanda tangan. Benar. Ya. Oh, iya. Tanda tangan dulu Pak. Kalau itu nanti hitung. Tanda tangan dulu. Kurang kan? Tanda tangan itu uangnya udah siap. Sini. Ya kalian udah makan dulu. Sudah tadi saya. Udah urusan kami makan. Kamu makan yang Mas. mana? Mas, monggo Mas. Pak Direktur nggak ada. Wakilkan aja ya. Iya. Wakilkan. Di sini berarti KM aja. Di sampingnya Pak. Sini KM. Ambilkan sudah teman. Nanti saya boleh minta waktu 5 menit ya. Ngobrol-ngobrol. Iya, saya ngobrol. Karena Melepas kangen dah. Iya. terima silakan dihitung Pak. Oh itu dipoto nanti penerimanya. Iya. Yang keterangannya gaji bulan Januari sampai 12 Februari yang sama nomor 1 tanggal 15 Februari. Surat terimanya nanti tanda tangannya dipotong. Iya. Nah, masih nama ya Mas. Dari sana boleh biar kelihatan muka. Tahan dulu Pak. Ya, Tahan ada. dulu. Ya itu saya yang lagi surat nikah Mas. Serahkan uangnya. Serah terimanya dipoto ya. Ya. Sini Mas. Ya. Dihitung. Monggo dihitung. Jangan sampai kurang. 1.000 pun nggak boleh. Kamu Kalau harus bayar. keluar dari sini satu langkah itu 5 tahun bebasnya. Kalau lebih, Kalau lebih berarti untung, kalau kurang yang bayar. Gaji bulan Januari sampai 12 Februari atas nama Wawan Heriawan penyiarannya tanggal 16 bulan 2 2025 5.900 ya Mas. Tanda tangan sini kasih nama. Jadi gemeteran. Motor mana? Dibaca apa lagi menerima uang? Ini mah gemeter senang. Mas, Ini pulangnya pada kemana? Saya ke Banten. Ya, Ke Banten. berapa ongkosnya? Kemarin travel 400. Kamu? Majalengka. Pajak berapa? Majalengka. Kalau kemarin naik apa? Murah apa naik Kira-kira berapa? kereta 70. Pindah, kasih dia 400, kasih dia 300. Buat ongkos. Jangan pakai uang itu. Ya tuh ngomongnya ke Banten. Kayaknya nggak bisa bohong. Aku udah tahu alamat dia di mana. Ngetes aja. Nggak bisa. Nah, jangan lupa kamu ambil uang buat ongkos dia ya. yuk. 400 itu masih ada sisa buat makan kan? Pas. Pas. Tambah 50 dah buat makan. Kalau yang memajaan 200 itu 100 buat pemajaan, 100 buat ya Makan. dijual sama makan lah. Aku mau
Oh hitung dulu mas. Hitung dulu itu. Itu dulu, jangan buru-buru, tenang. Pokoknya ongkos kamu pulang, kamu makan, kami tanggung. Sampai kemarin di kapal apa sih? Yang udah Yongdong ya. 578 5. 78. Nah itu apa sih yang bisa terjadi sampai pembajak itu datang ke situ itu apa awal mulanya? Awalnya mah kurang tahu juga, cuman kebetulan belum tidur Pak. Mau kondisi tidur ya? Belum bisa digeser nggak Mas Pak? Iya. Itunya, kamera. Iya. Belum tidur, kedengaran suara Tembakan. dikirain Orang kita yang menjadi penjaga, maksudnya orang kapal kapal Iya. jadi penjaga dalam keadaan tidur atau dalam keadaan melihat Mas? tidak. Melihat. Berarti kalah jumlah apa? Kalau jumlah, Ya kalah. kalau jumlah juga. Jumlahnya pengawal atau pengamanan di kapal kamu Kita berapa? cuma 2 orang. 2 orang. Yang lain banyak. Safety lengkap? Safety ada. Ada. Oh ada pengawal. Ada. Setiap satu kapal itu 2 orang Aku sudah pengawal. tahu, saya masanya pengalaman pada waktu di MJB Iya. dulu kayak gitu. Iya. Jadi teman-teman kita ABK itu pada pinter, pada latihan, Iya. Latihan nembak ya. latihan nembak. Nah itu bisa naik di saat posisi kawan-kawan tidur. Kan kejadiannya kan malam itu kapal tuh tiap malam tuh mati, mesin mati, lampu semua mati. Punya kalau malam udah mati, off aja semua total. Itu tiba-tiba dengar suara rame di atas tuh ruang kapten tuh. Suara rame. Saya masih berpikir positif awalnya karena pernah kejadian rame kapten tuh kan teriak-teriak itu kapal tuh nyangkut ke jari nelayan lokal. Awalnya saya masih berpikiran positif, wah nyangkut. Ini dia di pintu kamar. Saya bangun. Nah, Saya bangun. Emang kita belum pada tidur di kamar tuh, masih Masih ngobrol-ngobrol. Ngobrol cuman ada berisik rame-rame di atas. Saya pikir itu nyangkut kapal tuh. Nah, ini keluar lihat. Mang, Iya. Mang, kapal kita dibajak. Saya masih tetap positif. Ya benar aja gitu kan. Masih positif tinggi ya? Masih positif thinking saya. Benar, tiba-tiba ada orang Somalia yang saya tidak kenal masuk. Masuk kamar, suruh ke atas. Pas masuk naik ke kamar, ke ruangan kapten, gak ada. Sudah pada ngumpul di situ orang kru Cina, terus kru Myanmar udah di atas semua. Terakhir kita yang dari Indonesia naik ke atas tuh. Terus Atas dek apa ke atas anjungan? ruangan kapten. Anjungan. Nah di sana tuh udah nampak orang yang jaga kita tuh orang Somali. Tangannya udah diikat, besinya tuh udah ditendang-tendangin, Pokoknya sinetron. keamanannya udah dilumpuhkan ya? Ya udah dilumpuhkan terus itu tuh. Yang saya pikir tadinya itu bunyi pintu ditutup, ternyata suara ledakan senapan. Pecahlah kaca, ada kaca ruangan tuh atas tuh, cuma ditembak, pecah. Terus ya di situ nggak tau lah, kita nggak ngerti ya bahasa Somali antara yang jaga sama yang apa gitu kan. Ada diskusi lah, omongan apalah. Menurut Anda, apakah ini ada semacam kong kaling kong atau memang kejadiannya itu Indikasi ya? Indikasinya ini, indikasinya apakah Ya. kong kaling kong atau memang benar-benar terjadi pembajakan? Kalau kenapa kami makin yakin istilahnya kong kali kong? Karena di ending terakhir, Pak, saat penebusan itu kan di darat. Iya. Nah, 3 hari sebelumnya itu salah satu yang jaga di kapal kita datang bawa perahu sendirian. Oh. Itu datang sendirian. Nah, saya pikir pas ikut sama beberapa kan perompaknya itu kan sebagian ngambil ke darat pas waktu penebusan, sebagian di kapal. Sebagian. Kok dia ikut sama yang ke darat? Kompak itu. Nah, mungkin sudah penebusan sudah berhasil, udah beres, yang lainnya kan nyusul ke darat. Kok kenapa yang satu ini enggak balik lagi ke kapal ngawal kita untuk keluar wilayah Somali, malah ada orang Somali yang baru yang ngawal kita gitu. Oh, itulah yang apa? Yang orang baru yang bukan pengawal di awal. Iya, Berarti pengawal kapalnya ganti. ganti terakhir tuh yang baru. Indikasi dari Anda menduga bahwasanya itu adalah kong kaling kong di fase yang mana nih? Pas terakhir lah kelihatannya. Kelihatan. Kelihatan di ending terakhir dia datang sendiri. Pertamanya dia di
nutupin muka ya pakai di selimut. Oh. Nah, pertamanya kita nggak tahu dia tuh yang jaga kita loh gitu. Akhir-akhirnya ya udah pada tahu, ya terang-terangan juga dianya juga. Makanya Bahkan satu juga- komplotan. Nah kalau memegang senjata dia. pengetahuan Mas, Apa? kapal itu yang Mas sekarang ini tuh yang 57 itu memang operasinya di situ. Di situ. Ada berapa kapal sih? Semuanya 11. 11. Kita tuh lagi berdampingan 11. Cuman yang kenanya ya karena kong kali kong itu kan. Pas kapal kita kena, yang lain pada bubar nyebar. Apakah ini dugaan saya ya? Iya, iya. Apakah pihak kapal tidak memberikan jatah preman, menjadikan ada indikasi kong kali kong terjadi pembajakan atau bagaimana kira-kira? Kurang paham juga ya kalau masalah itu ya. Soalnya memang pernah ada terjadi clash. Pernah terjadi clash tuh. Saat pada waktu mau sholat ya. Mau sholat, Oh, mandi. airnya mati, Mang. Yang waktu si Di kapal. Iya. pengelolanya itu kan mau sholat, airnya kan dimatiin. Mungkin nggak tahu ada kerusakan, nggak tahu menghemat air, Iya. air untuk mandinya tuh dimatiin kan si Ahmad ya. Sampai adu mulut sama kapten. Terus masalah makanan juga bahas sampai ke situ. Masalah Iya. makanan kan babi gitu kan. Mereka kan nggak Muslim itu ya. Muslim. Sampai ada bahasa kalau nggak suka udah you out dari kapal. Oh, Itu kata kapten. kata kapten tuh. Itu mungkin dari situ atau nggak tahu dari mana. Mungkin bisa jadi ini kan dugaan ya. Iya. Praduga kita praduga ya. Iya. Mungkin dari itu mungkin sumbernya ya. Tahu. Soalnya pas collecting pertama ya, apa collecting kedua ya? Nah, itu yang salah satu dari yang jaga kita itu ikut dijaga di kapal collecting. Itu. Kayak gitu. Nah itu Mas, yang Mas tahu kan artinya kan itu kapal itu ya kalau di mobil konvoy lah ya. Iya. Kondisinya konvoy. Itu setiap kapal memang ada penjaganya. Ada, masing-masing kapal tuh 2 orang. Masing-masing kapal. Nama kapalnya apa aja sih? Ini 11 dengan kapal Mas kan, berarti ini kan 10 ya. Iya. Iya. Ya Liongdo itu Semuanya dia dong, ini dengan nomor yang berbeda. Liongdong ya. Liadong. Liongdo. Iya. Liongdo. Liao dong. Jadi saya mendengar ya, Ya. ini kabar burungnya, bahwasanya sistem di situ itu biasanya memberikan upeti. Dikarenakan, maaf, negara itu kan lagi poyang payung lah ya, Iya. lagi gitu. Betul. Nah, dijadikanlah sistem ada kapal yang operasi harus memberikan upeti. Kemungkinan upetinya terlambat, jadi dibikin gegara gara-gara geger. Ya saya sih mengucapkan ya puji syukur kepada Tuhan. Artinya ABK teman-teman saya ini dalam keadaan baik-baik saja, karena saya juga mendapat foto di saat Anda dibariskan di dek. Iya. Ada kan? Iya. Itu fotonya sampai ke saya. Dari mana? Dari Serikat Karya. Artinya ya mohon maaf, Serikat Karya itu tidak ambil diam saja. Sambil berangkat ke Cina juga. Ngobrol di sana bagaimana cara supaya kalian segera dibebaskan. Dalam 1 hari kalian bebas. Saya mendengar kabar seperti itu dan ada video itu kan. Ini itu kan yang 3 orang di kapal Iya. itu kan. Yang dari PT sana. Iya. Nah itu saya sudah mendapat pada waktu saya masih di Shanghai waktu itu. Baru turun dari pesawat lagi rokok. Jadi saya langsung laporan juga ke PWNI. Jadi kita ini benar-benar Mas, benar dari pemerintahan, dari ya Anda dan kami mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada Departemen Perhubungan Laut untuk berterima kasih. Iya. Karena selama ini ya instansi-instansi tersebut ya, dari Departemen Perhubungan Laut, PWNI juga katanya siap untuk memfasilitasi. Ya, itu fasilitasi seperti ini saja, biar kami juga ikut membantu. Dalam artian kata, kami siap memberikan seperti Anda perlu apa? Makan, silakan makan. Anda perlu apa? Ongkos? Oke. Kayak gitu. Bila perlu sekarang saya serahkan. Siapa yang kebanten? Di Ya, foto. kejadian jam 2:30 Pak. 2:30 kejadian. Jadi apa ya? Jadi apa sedikit? Iya. Dalam 11 kapal, kalau satu kapal 2 orang, berarti hampir 10 penjagaan. Masnya yang satu ke Majalengka, silakan. Siap.
2, 3. Nah ini sebagai bentuk tanggung jawab kami. Terima kasih Bu. Kami juga berharap Anda memberikan info-info positif tentang kita. Harapannya karena selama ini ya kami merasa memberikan maksimal kepada Anda dalam bentuk pelayanan, tanggung jawab, jaga dengan perlindungannya pun dari semua instansi termasuk serikat kita. Jangan sampai nanti ada semacam bahasa-bahasa yang menjadikan kami terpojok dan kami dinyatakan tidak benar atau tidak becus atau posisinya ABK ditelantarkan, karena sejatinya kan tidak. Iya. Sebenarnya kalau udah kayak gini mah enak Pak. Iya. Kemarin kan pribadi saya kan nggak ada komunikasi sama sekali kan. Itu bisa telepon kalau hari Jumat itu bagaimana? Itu kebetulan sama translatornya tuh dikasih waktu 5 menit. Oh. Ditanya kalian Sudah sudah berapa, karena sudah Iya. dekat itu kan, Akrab ya. akrab itu karena kan mereka tidur di kamar kita kan. Oh, translatornya itu. Kan pas pertama, bukan translator, kan pertama awal kita naik kapal itu kita di satu kamar kan sama yang berjaga itu orang Somali. Nah setelah kapal kita dibajak katakan ya, bahari ya kalau saya. Nah yang jaga itu dipulangkan, yang jaga 2 orang yang jaga itu, yang penjaga itu dipulangkan, ceritanya itu dipulangkan. Iya. Ceritanya tuh, pokoknya dipulangkan aja. Jadi selama itu ya kita tidak ada yang jaga, sudah tidak ada. Makanya kok kenapa pas ending terakhirnya malah datang satu. Iya. Itu lah Pak. Agak gimana gitu. Nah ya? itu ya, jadi ini kayak Indikasi. makin indikasi. Jadi pertanyaan kan gitu kan. Iya. Kok yang udah dipulangkan tapi kok datang lagi. Secara logikanya kan dari satu kapal itu kan ada 2 orang penjaga. Iya. Nah ini kan 11, kalau 11 dikali 2 itu udah hampir 10 lebih kan. Iya. Kok bisa dilumpuhkan gitu? Logikanya kan artinya kan logikanya kan harus ada perlawanan gitu Iya. kan. Iya. Tembak-tembakan gitu. Iya. Ini kayak nyerah aja kan. Iya. Kecuali di daratan disikap dari belakang dilumpuhkan. Nah ini kan untuk naik ke kapal kan Ada ada proses, proses tuh, ada proses Ya, ya. apalagi kapal kecil. Kapal kecil kan kalau Iya. menurut ibaratnya saya sebagai penjaga baru tangannya saja sudah saya tembak. Iya, benar. Ngapain saya pegang tembakan kan? Iya, benar. Nah itu kan pertanyaan besar nih bagi Iya, kita. betul. Terus bagaimana tentang kerja kalian di sana? Apakah kerja posisinya mati? Kadang ada yang bilang kapal Cina itu kapal neraka jahanam 24 jam tidak tidur, banyak ini dan lain sebagainya. Kalau Bagaimana sih sebenarnya? makanya kalau soal kerja, makanya kata saya juga saya mesti betah, Pak, kalau soal kerja. Mesti betah. Jam istirahat lumayan juga. Waduh, ya. Ini cumi Pak ya? Iya. Ya, Kalau jam Terong. jam Terong. kerja, Terong. jam kerja bagus, Pak. Cuma nurunin terus sambil nunggu dapat tangkapan isi jaring, kita bisa tidur. bisa tidur. Bisa tidur. Kata Per teman-teman jam. katanya kapal Cina itu kapal neraka jahanam. Terus Kemungkinan. posisinya kerjanya 28 jam bukan 24 gitu. Itu Katanya ya, saya hanya, dengar itu. hanya momen-momen tertentu sih Pak. Oh, ya Lagi sebenarnya rame itu kalau wajar. momen tertentu lagi rame kan wajar. Wajar, Kenapa? itu wajar. Kita Kami sudah, memaklumi. sudah pernah banyak istirahat karena di laut itu sebuah pekerjaan yang menurut Iya. saya adalah leg spesialis yang tidak seperti orang kantor. Iya. Orang kantor kan jam 8 kerja, Iya. jam 12 istirahat, Iya. kemudian jam 5 pulang. Iya. Cuma karena keadaan kondisi kita kan di laut. Iya. Jadi kita harus ingat perjalanan untuk mencapai posisi itu juga berapa hari. Iya. Apa yang kita kerjakan? Iya. Kan banyak istirahatnya. Istirahatnya sebenarnya. Kemudian hari-hari biasa, Hari-hari kata biasa Mas juga tadi kan enggak. turun jaring juga Enggak. kan masih bisa istirahat kan? Bisa. Nah mulai rame kerja lagi di saat jaring angkat dapat ikan kan? Iya. Pilih-pilih pagi Iya. dan lain sebagainya kan? Iya. Di saat mendapatkan ya lagi rame kan banyak ikan. Sampai barter. Menurut saya ya itu yang dibilang nerakanya mungkin. Tapi Tapi kan- jika itu dilakukan hanya di saat momen-momen tertentu, menurut saya Ada tiap hari juga lah. menurut saya ada keseimbangan antara istirahat dengan kerja kan. Buktinya ya saya lihat maaf nih, Iya. walaupun Anda habis dari dibajak, Anda sehat-sehat saja. Saya lihat nggak ada luka. Ya makanya saya masih betah Pak kalau kerjanya emang ya, Artinya- siklus. Kita bikin kesimpulan nih ya, Iya. tidak semua kapal Cina seperti teman-teman bilang di media sosial. Sepakat ya gitu. Sepakat. Karena yang dialami oleh Anda juga ternyata begitu kan. Sepakat. Beda kapal beda. Maka dan kami paling mengambil kesimpulannya gini Pak,
Beda kapal, beda kapten, beda cara. Betul. Itu aja udah kesimpulannya. Ya kami pun memaklumi dari begini. Saya juga mantan pelaut ya. Di saat teman terbiasa kerja, misal maaf kuli panggul di pasar, kemudian menemui pekerjaan baru jadi pelaut, itu kan sebenarnya kan masa adaptasi. Masa adaptasi kan baru pertama naik saja kena ombak itu, karaoke kan muntah semua, kan dipanggil semua, diabsenkan bapak, ibu, adik, emas semuanya diabsen. Kemudian sudah mulai normal, tapi dia juga menemui sebuah kerjaan yang baru yang bukan jadi kuli panggul. Karena jadi pelaut kan, pelaut statusnya ya ngolah ikan, bagaimana cara mendapatkan ikan, mengolahnya sampai dengan